Usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta mencuat di rapat Komisi 2 DPR. Akan melakukan kajian terlebih dahulu, pemerintah menegaskan tak ingin gegabah dalam pembentukan daerah otonom baru atau juga usulan daerah istimewa. Usulan pemekaran Solo menjadi daerah istimewa Surakarta kembali mencuat setelah Kemendagri dalam rapat bersama Komisi 2 DPR menyampaikan telah menerima 341 usulan pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran wilayah. Salah satu yang muncul adalah Solo dimekarkan dari Jawa Tengah dan menjadi provinsi baru bernama Daerah Istimewa Surakarta. Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat angkat bicara soal usulan pembentukan Daerah Istimewa Surakarta. Keraton Kasunanan Surakarta menyambut baik usulan ini dan melihat lebih banyak manfaat yang didapat jika Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta. Seyogianya pengembalian daerah istimewa ini memberi dampak yang luar biasa bagi masyarakat Surakarta khususnya dan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini memandangnya adalah nilai manfaat ke depan ketika Surakarta menjadi daerah istimewa setingkat gubernur. Kita tidak membandingkan kenapa Jogja bisa. Sementara itu pemerintah Kota Solo belum mengetahui detail soal usulan menjadi daerah istimewa Surakarta. Namun jika usulan tersebut diterima, Pemkot Solo meminta agar dilakukan kajian lebih mendalam. Kami belum membicarakan sejauh itu. Mungkin nanti usulan yang terkait dengan daerah istimewa Surakarta akan kami pelajari dan selebihnya tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota. Kalau pemerintah sendiri memandang urgensi dari usulan itu seperti apa? Mungkin dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan juga adalah bagaimana Surakarta ini menjadi pusat atau hub dari wilayah-wilayah penyangganya, yang kami juga dorong sebuah pendekatan aglomerasi Solo Raya, di mana hal ini tentunya bisa menguatkan posisi Solo tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya, dan kami fokus di sumber daya manusianya. Semua potensi investasi bisnis ada di Solo, ini nanti bisa bergerak ke sana. Untuk selebihnya kami belum membahas secara mendalam mengenai DIS. Warga Solo sendiri menanggapi beragam soal usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta. Namun mereka menyatakan belum ada urgensinya Solo lepas dari Jawa Tengah dan menjadi daerah istimewa Surakarta. Untuk saat ini? Ya, untuk saat ini masih belum sih ya, belum ujung ya, karena kan mungkin harus dilihat sejarahnya terlebih dahulu seperti apa gitu, karena apalagi kan sekarang sudah zaman modern dan sudah keraton Solo sudah masuk ke berabuk dengan NKRI. Kalau untuk sementara kayaknya belum ya Mas ya, tapi memang harus dipikirkan matang-matang dulu kalau misalnya nanti mau harus pemekaran di Jawa Tengah dan harus menjadi provinsi sendiri, apalagi daerah istimewa Surakarta. Sebenarnya harus dipertimbangkan dulu itu urgensinya apa, untuk kepentingannya seperti apa, itu sih Mas. Pemerintah melalui Mensesnek tak ingin gegabah dalam memutuskan pembentukan daerah otonom baru, termasuk Solo yang diusulkan menjadi daerah istimewa. Mensesnek bilang usulan akan dipelajari terlebih dahulu. Istana maupun ke Setnek, yang kami pahami usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri, dan banyak memang tidak hanya baru-baru ini saja usulan-usulan tentang pemekaran wilayah baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa. Apapun keputusannya, dia akan mengandung konsekuensi. Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan. Kita tidak perlu gegabah, pelan-pelan usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor. Masih banyak tahapan yang dilalui sebelum mengabulkan usulan pembentukan daerah otonom baru, termasuk adanya usulan daerah istimewa.
Pemerintah akan melakukan kajian-kajian kriteria apakah Solo bisa masuk daerah istimewa atau tidak. Yang jelas soal daerah istimewa sudah ada aturannya. Widi Nugroho, Kompas TV Solo, Jawa Tengah.